Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk ya. Selamat datang kembali di rumah kita, channel Cerita Irfa. Sebelum kita masuk ke kisah yang benar-benar menguras emosi hari ini, saya mau sapa-sapa dulu nih. Yuk, kita absen di kolom komentar. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Jangan lupa juga untuk pencet tombol like dan subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian gak ketinggalan drama-drama kehidupan yang penuh pelajaran di channel ini. Sudah siap? Oke, dengarkan baik-baik. Bayangkan, saat anakmu sedang bertaruh nyawa di meja operasi, tak ada satupun keluarga yang datang menjenguk. Tapi 2 hari kemudian, ibumu tiba-tiba mengirim pesan. Bukan menanyakan kabar cucunya, melainkan minta uang 10 juta untuk pesta. Sakit? Pasti. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian tercengang. Inilah kisah Batas Sabar Kinara. Lampu indikator di atas pintu ruang operasi itu masih menyala merah, sewarna dengan mata Kinara yang sembab karena menangis tanpa suara selama 4 jam terakhir. Lorong rumah sakit yang dingin itu terasa semakin membekukan hati. Di bangku tunggu yang keras, Kinara duduk sendirian, memeluk tas tangannya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pegangan yang ia miliki agar tidak runtuh. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Kinara menoleh ke arah bangku di seberang lorong. Di sana, ada satu keluarga besar yang sedang menunggu kerabat mereka yang juga dioperasi. Ada seorang ibu yang merangkul anak perempuannya, ada suami yang mengusap punggung istrinya, dan ada adik-adik yang membawakan makanan. Mereka saling menguatkan, saling berbagi beban. Pemandangan itu membuat dada Kinara sesak. Rasa iri yang menyakitkan menjalar perlahan. Ia kembali menatap layar ponselnya yang retak di bagian ujung. Sejak pagi buta, sejak Leo, putra sematawayangnya yang baru berusia 5 tahun didorong masuk ke ruang dingin itu, Kinara sudah mengirimkan puluhan pesan ke grup keluarga. Bu, Leo sudah mau masuk ruang operasi. Mohon doanya ya, Bu. Kinara takut banget. Pesan itu terkirim 6 jam yang lalu. Ada 2 tanda centang biru di sana. Artinya, ibu sudah membacanya. Namun, tidak ada satu huruf pun balasan. Tidak ada kata, sabar. Tidak ada kata, semoga lancar. Apalagi kehadiran sosok ibu di sini. Kinara menggulir layar ke bawah. Pesan untuk Raka, adiknya, juga sama. Hanya dibaca. Padahal, baru minggu lalu Raka meneleponnya dengan nada manis, merengek minta dibelikan sepatu futsal model terbaru seharga 1 juta rupiah. Saat itu, Kinara langsung mentransfernya tanpa banyak tanya. Meski ia sendiri harus menahan selera makan siangnya demi berhemat. Kinara selalu berpikir, mungkin dengan memberi materi, ia bisa membeli sedikit kasih sayang dan perhatian dari keluarganya. Ternyata ia salah besar. Di saat terburuk dalam hidupnya, di saat Leo sedang bertaruh nyawa melawan kelainan jantung bawaannya, Kinara benar-benar sendirian. Wanita itu menghela napas panjang, uap hangat keluar dari mulutnya, mencoba mengusir dingin yang menusuk. Pikirannya melayang pada kejadian tadi pagi. Leo yang kecil dan pucat menggenggam jari telunjuknya kuat-kuat sebelum suster membawanya pergi. Bunda, nanti kalau Leo bangun, ada nenek kan? Tanya bocah polos itu dengan suara lemah. Pertanyaan itu menghunjam jantung Kinara lebih tajam daripada pisau bedah manapun. Ia terpaksa berbohong sambil tersenyum getir. Iya, sayang. Nanti ada nenek, ada Om Raka. Leo harus kuat ya, biar nanti bisa main sama Om Raka lagi. Kebohongan itu kini menghantuinya. Bagaimana ia harus menjelaskan pada Leo nanti, bahwa neneknya lebih memilih diam 1000 bahasa daripada sekadar mengirim doa? Bahwa uang yang Kinara kirimkan setiap bulan ke kampung halaman ternyata tidak cukup untuk membayar biaya perjalanan ibu ke kota ini, padahal jaraknya hanya 3 jam perjalanan darat? Kinara membuka galeri foto di ponselnya. Foto terakhir yang dikirim ibu di grup keluarga 3 hari lalu, adalah foto ibu dan Raka sedang makan durian di pinggir jalan. Wajah mereka terlihat begitu bahagia, tertawa lepas dengan mulut penuh. Caption di bawahnya tertulis, rezeki anak soleh, makan enak dulu. Kinara tahu, uang untuk makan durian itu berasal dari transferan gaji Kinara yang baru saja masuk. Kinara bekerja siang malam, mengambil lembur,
bahkan berjualan kue kering di kantor demi memenuhi kebutuhan Leo, dan tetap mengirim jatah bulanan untuk ibu. Ia tidak pernah protes. Ia anak sulung. Ia diajarkan untuk berbakti. Tapi apakah berbakti berarti harus dikorbankan perasaannya sehabis-habisnya seperti ini? Pintu ruang operasi tiba-tiba terbuka. Kinara tersentak, jantungnya berdegup kencang hingga telapak tangannya berkeringat dingin. Seorang dokter bedah dengan pakaian hijau yang masih lengkap dengan masker keluar menemui Kinara. Kinara langsung berdiri, kakinya gemetar hebat hingga ia hampir terjatuh. Ia berlari kecil menghampiri dokter itu. "Dok, bagaimana anak saya?" "Leo bagaimana?" "Dok," suaranya serak dan parau. Dokter itu membuka maskernya perlahan, wajahnya tampak lelah namun ada seulas senyum tipis yang menenangkan. "Alhamdulillah, Bu Kinara. Operasinya berjalan lancar. Jantung Leo merespons dengan baik. Masa kritis di meja operasi sudah lewat, sekarang kita tinggal memantau masa pemulihannya di ICU selama 24 jam ke depan." Lutut Kinara lemas seketika. Rasanya seperti ada batu besar yang diangkat dari dadanya. "Alhamdulillah, terima kasih, Dok. Terima kasih banyak." Air matanya tumpah ruah. Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Ibu bisa melihatnya nanti dari kaca setelah Leo dipindahkan. "Ibu sendirian saja?" tanya dokter itu sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari sosok suami atau keluarga lain yang mendampingi Kinara. Kinara tersenyum pahit, menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Iya, Dok. Suami saya sudah lama meninggal, dan keluarga saya mereka sedang ada halangan." "Ibu wanita yang kuat. Leo pasti bangga punya ibu seperti Anda. Istirahatlah sebentar, Bu. Jangan sampai ibu sakit saat Leo sadar nanti." Tepuk dokter itu di bahu Kinara sebelum berlalu pergi. Kinara kembali duduk. Ia ingin sekali membagi kabar bahagia ini. Jempolnya melayang di atas kontak bernama, "Ibu." Ia mengetik pesan dengan cepat. "Bu, alhamdulillah operasi Leo lancar." "Leo selamat, Bu." Ia menekan tombol kirim. 1 menit berlalu. 5 menit. 10 menit. Pesan itu hanya bercentang 1. Kinara mengecek status WhatsApp ibu. Online. Hatinya mencelos. Ibu sedang online, tapi pesannya tidak masuk. Itu artinya ibu sengaja mematikan data selulernya untuk pesan pribadi, atau mungkin sedang asyik menelepon seseorang lewat panggilan suara di aplikasi lain. Atau yang lebih menyakitkan, ibu sengaja mengabaikannya. Rasa lelah fisik mulai bercampur dengan rasa lelah batin. Kinara menyandarkan kepalanya ke dinding. Ia menatap langit-langit rumah sakit yang putih bersih. Di dalam hati kecilnya, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Perlahan namun pasti. Tekad yang lahir dari rasa kecewa yang sudah bertumpuk bertahun-tahun. Hari ini, di depan pintu operasi ini, Kinara bersumpah pada dirinya sendiri. Jika keluarganya tidak bisa menghargai nyawa anaknya, maka Kinara tidak akan lagi menghargai tuntutan mereka. Selama ini ia diam, ia mengalah, ia memberi. Tapi hari ini, batas kesabarannya sudah tersentuh. Kinara memasukkan ponselnya ke dalam tas tanpa menunggu balasan lagi. Ia bangkit berdiri, menegakkan punggungnya yang pegal. Ia harus kuat. Bukan untuk ibu, bukan untuk Raka, tapi untuk Leo. Hanya Leo yang ia miliki sekarang. Dan bagi Kinara, itu sudah cukup. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap pintu lobi rumah sakit itu terbuka dan ibu datang memeluknya. Harapan bodoh yang terus ia pelihara, meski berkali-kali dipatahkan oleh kenyataan. 2 hari telah berlalu sejak lampu operasi itu padam, namun keheningan di ponsel Kinara belum juga pecah. Ruang rawat inap kelas 3 itu terasa sesak, bukan karena ukurannya, melainkan karena himpitan beban yang menggelayuti pundak Kinara. Suara mesin monitor detak jantung yang berbunyi teratur menjadi satu-satunya musik pengiring hari-harinya yang sepi. Leo sudah dipindahkan dari ICU. Tubuh mungil itu masih terbaring lemah di atas ranjang besi yang spray putihnya mulai kusut. Selang oksigen masih menempel di hidungnya, dan perban tebal membungkus dadanya. Meski begitu, mata bulat Leo sesekali terbuka, menatap Kinara dengan sorot mata yang redup namun penuh kasih. "Bunda, Leo haus," bisik bocah itu lirih, nyaris tak terdengar. Kinara dengan sigap mengambil kapas yang dibasahi air matang,
lalu mengusapkannya perlahan ke bibir Leo yang kering dan pecah-pecah. Dokter bilang Leo belum boleh minum banyak air. Jadi hanya ini yang bisa Kinara lakukan untuk mengurangi dahaga anaknya. Sabar ya, sayang. Nanti kalau dokter bilang sudah boleh minum, Bunda kasih jus apel kesukaan Leo. Hibur Kinara lembut sambil mengusap kening anaknya yang masih terasa hangat. Leo mengangguk pelan lalu kembali memejamkan mata. Efek obat pereda nyeri membuatnya lebih banyak tidur. Kinara menatap wajah damai itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia bersyukur Leo selamat, tapi di sisi lain, otak Kinara berputar kencang memikirkan tagihan. Meskipun sebagian biaya operasi ditanggung asuransi, ada banyak obat-obatan pendukung dan biaya perawatan pasca operasi yang tidak tercover dan harus ditebus tunai. Tadi pagi, bagian administrasi sudah menyodorkan rincian biaya sementara yang membuat Kinara harus menelan ludah. Tabungannya menipis dengan kecepatan yang mengerikan. Perut Kinara berbunyi nyaring. Ia baru sadar belum makan nasi sejak kemarin siang. Di meja kecil samping ranjang, hanya ada sisa roti sobek minimarket yang sudah agak keras karena lupa diikat kembali bungkusnya, dan sebotol air mineral yang tinggal setengah. Kinara mengambil roti itu, mengunyahnya pelan tanpa selera. Rasanya hambar, seolah ia sedang memakan kapas. Ia harus berhemat. Uang Rp50.000 di dompetnya harus cukup untuk makan 2 hari ke depan. Karena ia tidak tahu kapan gajian bulan ini akan turun. Untuk mengalihkan rasa lapar dan pusing di kepalanya, Kinara meraih ponselnya yang tergeletak di kasur lipat tempatnya tidur. Sinyal di ruangan itu tidak terlalu bagus, tapi cukup untuk membuka media sosial. Ia tidak berharap ada pesan dari ibu atau Raka lagi, ia sudah lelah berharap, tapi jarinya secara otomatis membuka aplikasi berlogo biru itu. Hal pertama yang muncul di beranda adalah postingan dari akun Tante Nani, adik dari almarhum ayahnya yang tinggal satu kota dengan ibu. Foto itu baru diunggah 2 jam yang lalu. Dada Kinara serasa dipukul palu godam saat melihat foto itu. Di sana, di sebuah meja panjang restoran seafood terkenal di kota kelahiran Kinara, duduklah ibu dan Raka. Wajah mereka berseri-seri. Di hadapan mereka terhidang piring-piring besar berisi kepiting saus padang, udang bakar, cumi goreng tepung, dan es teler yang menggunung. Ibu tersenyum lebar ke arah kamera, memamerkan gigi emasnya, sambil memegang capit kepiting besar. Raka duduk di sebelahnya, mengangkat gelas jus alpukat tinggi-tinggi seolah sedang bersulang. Kinara memperbesar foto itu, mencari celah, berharap ini foto lama yang diunggah ulang. Tapi tidak. Baju yang dipakai Raka adalah kaos branded keluaran terbaru yang baru rilis minggu lalu, kaos yang Raka minta belikan secara online menggunakan kartu kredit Kinara dengan alasan diskon gede-gedean. Kinara membaca keterangan foto atau caption yang ditulis Tante Nani dengan gemetar. Makan-makan syukuran bareng Mbak Widya dan keponakan ganteng, Raka. Alhamdulillah rezeki lancar, makan enak biar hidup makin berkah. Jarang-jarang bisa kumpul begini. Air mata Kinara menetes jatuh tepat di atas layar ponsel, membiaskan wajah ibu yang sedang tertawa bahagia. Kontras yang begitu tajam ini mencabik-cabik logikanya. Di sini, Kinara mengunyah roti keras demi menghemat uang Rp5.000. Di sini, cucu kandung ibu sedang berjuang memulihkan detak jantungnya yang baru saja dibedah. Tapi di sana mereka berpesta pora seolah tidak ada beban di dunia ini. Kinara teringat pesan WhatsApp ibu minggu lalu, tepat setelah Kinara mentransfer uang bulanan sebesar Rp3 juta, setengah dari gaji pokoknya. Kin, uangnya sudah masuk. Tapi ini pas banget ya, ibu lagi pusing tagihan listrik naik. Kamu nggak bisa tambah sedikit lagi? Ibu lagi nggak enak badan, butuh beli vitamin mahal. Waktu itu Kinara merasa bersalah karena tidak bisa menambah kiriman. Ia meminta maaf berkali-kali pada ibu. Tapi lihat sekarang, vitamin mahal, itu ternyata berwujud kepiting dan udang di restoran mewah. Rp3 juta yang Kinara kumpulkan dengan keringat dan air mata, yang ia sisihkan dengan menahan diri untuk tidak membeli baju baru selama setahun, lenyap dalam sekejap di meja makan restoran itu. Kinara menggigit bibir bawahnya hingga terasa perih. Rasa sakit di hatinya bukan lagi soal uang. Ia tidak masalah uangnya habis untuk ibunya. Sungguh. Jika ibu menggunakannya untuk berobat atau kebutuhan mendesak, Kinara ikhlas lahir batin. Tapi ketidakpedulian mereka pada kondisi Leo adalah luka yang tidak bisa dimaafkan. Mereka tahu Leo operasi.
Mereka tahu Kinara sendirian. Tapi mereka memilih untuk menutup mata, menutup telinga, dan membuka mulut lebar-lebar untuk menelan makanan enak, sementara Kinara menelan kepahitan seorang diri. Enak ya, Bu? Gumam Kinara lirih pada layar ponselnya, suaranya bergetar menahan amarah yang mulai mendidih. Leo di sini kesakitan, Bu. Leo cari neneknya. Tapi nenek malah sibuk makan enak sama Raka. Kinara beralih ke kolom komentar postingan itu. Hatinya semakin panas saat membaca balasan komentar dari ibu menggunakan akun Facebooknya. Ada tetangga yang berkomentar, "Wah, Bu Widya makin makmur nih. Kinaranya mana Bu? Nggak diajak." Dan balasan ibu tertulis singkat namun menyengat, "Ah, Kinara MAH sibuk terus di kota. Nggak ingat orang tua. Biarin aja, yang penting saya bahagia sama anak lanang saya." Kinara ternganga. Fitnah itu ditulis begitu ringan. Tidak ingat orang tua? Setiap bulan gaji Kinara mengalir ke rekening ibu. Setiap kali Raka butuh pulsa, kuota, atau baju, Kinara yang menutupinya. Bahkan ponsel pintar yang dipakai ibu untuk menulis komentar jahat itu adalah hadiah ulang tahun dari Kinara tahun lalu. Rasanya Kinara ingin berteriak. Ingin menulis komentar panjang lebar di sana, membeberkan bahwa anak yang disebut tidak ingat orang tua, ini sedang menjaga cucunya yang sekarat di rumah sakit. Tapi jari Kinara tertahan. Ia tidak ingin mengumbar aib keluarga di media sosial. Ia tidak ingin menjadi tontonan orang banyak. Itu bukan didikan mendiang ayahnya. Dengan napas memburu, Kinara menutup aplikasi itu. Ia melempar ponselnya ke sisi kasur. Dadanya naik turun menahan isak tangis agar tidak membangunkan Leo. Rasa lapar yang tadi mendera kini hilang tak berbekas, berganti dengan rasa mual. Mual melihat kemunafikan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Kinara menatap Leo lagi. Wajah polos itu menjadi pengingat baginya. "Maafin Bunda ya, Nak," bisik Kinara sambil menggenggam tangan kecil Leo. "Bunda janji, Bunda nggak akan biarkan orang-orang itu manfaatin kita lagi. Cukup sampai di sini." Kinara bangkit, berjalan menuju wastafel kecil di sudut ruangan. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba memadamkan api yang membakar kepalanya. Saat ia bercermin, ia melihat pantulan wanita dengan kantung mata hitam dan wajah lelah, namun sorot matanya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan di sana. Tatapan sendu itu telah berubah menjadi tatapan dingin yang tajam. Hari ini, melihat tawa ibu dan Raka di atas penderitaannya, sebuah pintu di hati Kinara tertutup rapat. Pintu yang selama ini selalu terbuka lebar untuk memaafkan dan memberi, kini dikunci mati. Rasa hormat dan bakti itu perlahan luntur, digantikan oleh logika pertahanan diri. Kinara sadar, ia sedang berperang sendirian. Dan dalam perang ini, musuhnya bukanlah orang asing, melainkan darah dagingnya sendiri. Matahari mulai terbenam di balik jendela rumah sakit, membawa pergi sisa-sisa kesabaran Kinara bersama cahaya senja yang meredup. Ia kembali duduk di kursi samping ranjang, menegakkan punggungnya, bersiap menghadapi malam panjang lainnya. Namun kali ini, ia tidak lagi menunggu pesan dari ibu. Ia sudah tidak peduli. Malam semakin larut di bangsal rumah sakit. Suara dengung pendingin ruangan dan ritme monitor jantung Leo menjadi satu-satunya teman Kinara yang masih terjaga. Matanya terasa berat, perih karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Namun pikirannya tak mau diajak beristirahat. Ia duduk meringkuk di kursi penunggu, memandangi wajah putranya yang pucat di bawah sorotan lampu tidur yang remang. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Seharusnya waktu bagi dunia untuk terlelap, mengistirahatkan lelah setelah seharian berpacu dengan nasib. Namun, ketenangan malam itu terusik ketika ponsel Kinara yang tergeletak di meja nakas bergetar panjang. Cahaya layarnya menyala terang, memecah kegelapan sudut ruangan, menyilaukan mata Kinara yang baru saja hendak terpejam. Kinara menghela napas panjang. Siapa yang mengirim pesan selarut ini? Kantor? Atau mungkin tagihan susulan dari administrasi rumah sakit? Dengan gerakan lambat, Kinara meraih benda pipih itu. Jantungnya sempat berdegup lebih kencang saat melihat nama pengirim yang tertera di layar notifikasi. Ibu. Ada setitik harapan bodoh yang kembali menyala di dada Kinara. Mungkin, setelah melihat postingan sedih Kinara, yang akhirnya ia hapus karena merasa cengeng, ibu berubah pikiran.
Mungkin hati nurani ibu terketuk. Mungkin pesan ini berisi pertanyaan sederhana seperti, bagaimana keadaan cucu ibu? Atau, kamu sudah makan, nak? Tangan Kinara sedikit gemetar saat membuka kunci layar. Ia menekan aplikasi pesan berwarna hijau itu dan membuka ruang obrolan dengan kontak yang dinamai, Ibu. Harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Tidak ada kata sapaan. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan tentang Leo. Pesan itu hanya berupa deretan kalimat perintah yang dingin dan menuntut. Seolah Kinara adalah mesin ATM yang tidak punya perasaan. Kinara, transfer 10 juta sekarang ke rekening ibu. Besok ulang tahun Raka. Ibu mau bikin pesta kecil-kecilan di kafe yang lagi hits itu, biar adikmu senang dikit. Teman-temannya banyak yang datang, jangan sampai bikin malu keluarga. Sekalian beli kado sepatu yang dia mau kemarin. Jangan pelit sama adik sendiri, ingat kamu itu kakaknya. Ditunggu malam ini juga, besok pagi ibu mau belanja. Kinara membaca pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Ia merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang menampar pipinya keras-keras, lalu meremas jantungnya hingga hancur. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya, menatap angka, 10 juta, yang tertera di sana dengan begitu ringan. 10 juta rupiah. Bagi ibu, mungkin itu hanya angka untuk sebuah pesta di cafe hits demi gengsi di depan teman-teman Raka. Tapi bagi Kinara saat ini, 10 juta adalah nyawa. Itu adalah biaya obat-obatan Leo yang tidak ditanggung BPJS. Itu adalah biaya sewa kamar rawat inap yang harus ia lunasi minggu depan. Itu adalah uang makan mereka berdua selama berbulan-bulan. Kinara menoleh menatap Leo yang terbaring tak berdaya dengan selang infus menancap di tangan kecilnya. Dada putranya yang baru saja dibedah masih terbalut perban tebal. Leo baru saja lolos dari maut 2 hari yang lalu. Dan sekarang, nenek kandungnya sendiri tidak peduli apakah cucunya hidup atau mati, asalkan anak bungsunya bisa berpesta pora. Darah Kinara mendidih. Rasa panas menjalar dari ulu hati hingga ke ubun-ubun. Tangannya mencengkeram ponsel itu begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ingatan Kinara melayang pada kejadian masa lalu. Raka sudah berusia 20 tahun. Dia bukan anak kecil lagi yang butuh pesta ulang tahun meriah dengan topi kerucut dan tiup lilin. Dia laki-laki dewasa yang sehat bugar, yang seharusnya sudah bisa mencari uang sendiri, atau setidaknya membantu kakaknya yang kesusahan. Tapi lihatlah kenyataannya. Ibu justru memperlakukan Raka bak raja kecil yang segala keinginannya harus dituruti, sementara Kinara dijadikan sapi perah yang harus siap diperas kapan saja. Pesta. Desis Kinara lirih, suaranya bergetar menahan amarah yang meluap-luap. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Kemarahan seorang ibu yang anaknya diabaikan. Kemarahan seorang anak yang merasa hanya dimanfaatkan. Kinara teringat betapa ia harus memohon pada atasan di kantor untuk mencairkan pinjaman darurat demi biaya awal operasi Leo. Ia teringat bagaimana ia menjual kalung emas satu-satunya peninggalan almarhum suaminya, hanya untuk pegangan selama di rumah sakit. Dan sekarang, ibu dengan entengnya meminta 10 juta untuk hura-hura. Ibu pikir uang 10 juta itu turun dari langit, batin Kinara menjerit. Ibu tahu nggak kalau Kinara di sini makan roti sisa? Ibu tahu nggak kalau Kinara nggak tidur 2 hari menjaga Leo? Tidak. Ibu tidak tahu. Dan yang lebih menyakitkan, ibu tidak mau tahu. Ponsel di tangannya kembali bergetar. Satu pesan lagi masuk dari ibu, seolah belum cukup menyiksa batin Kinara. Jangan alasan nggak ada uang ya. Ibu tahu kamu baru dapat bonus tahunan dari kantor. Tante Nani bilang kantormu lagi untung gede. Awas kalau kamu bohong bilang nggak punya duit. Durhaka kamu kalau biarkan adikmu sedih di hari ulang tahunnya. Kata, durhaka, itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api amarah Kinara. Selama ini, kata itulah yang menjadi senjata pamungkas ibu untuk mengendalikan hidupnya. Setiap kali Kinara menolak, setiap kali Kinara ingin menabung untuk masa depan Leo, kata, durhaka, selalu dilontarkan untuk membuat Kinara merasa bersalah dan akhirnya menyerah. Tapi malam ini berbeda. Kinara menatap wajah damai Leo sekali lagi. Wajah polos yang tidak berdosa itu memberinya kekuatan baru. Jika ia memberikan uang 10 juta itu pada ibu,
maka ia yang durhaka pada anaknya sendiri. Ia akan mengambil hak Leo untuk sembuh hanya demi gengsi ibu dan Raka. Cukup. Kinara meletakkan ponselnya di pangkuan. Ia tidak langsung membalas. Ia butuh waktu untuk menata napasnya yang memburu. Di kepalanya kini terbayang wajah Raka yang manja dan wajah ibu yang selalu menuntut. Bayangan itu bertabrakan dengan realita pahit di ruang rawat inap yang bau obat ini. Kinara bangkit perlahan, berjalan menuju jendela kaca. Di luar sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip, sebagian dari mereka mungkin sedang bersenang-senang, berpesta, sama seperti yang diinginkan ibu. Tapi Kinara ada di sisi gelap kehidupan, berjuang sendirian. Ia sadar, kepatuhannya selama ini bukanlah bentuk bakti, melainkan bentuk ketololan yang membiarkan dirinya dan anaknya diinjak-injak. Ibu tidak pernah menganggapnya anak, ibu menganggapnya aset. Dan aset itu sekarang sedang memberontak. Kinara kembali duduk, mengambil ponselnya dengan gerakan mantap. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Sorot mata yang biasanya lembut dan penurut itu kini telah sirna, digantikan oleh ketegasan baja. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, mengecek saldo terakhir yang ia miliki. Angka itu memang ada, hasil dari pinjaman kantor dan sisa tabungan darurat, pas-pasan untuk biaya rumah sakit Leo sampai seminggu ke depan. Ibu benar, Kinara punya uangnya. Tapi uang itu bukan untuk mereka. Tidak 1 rupiah pun. Kinara mulai mengetik balasan. Bukan penjelasan panjang lebar, bukan permohonan maaf, dan bukan juga curahan hati yang mengharapkan belas kasihan. Percuma. Menjelaskan penderitaannya pada ibu sama seperti berbicara pada tembok batu. Yang ibu pedulikan hanya nominal. Maka, Kinara akan memberikan apa yang pantas mereka terima. Sebuah pelajaran. Malam itu, di bawah temaram lampu rumah sakit, Kinara memutuskan untuk memutus rantai yang selama ini menjerat lehernya. Ia tidak akan lagi menjadi sapi perah. Ia akan menjadi ibu yang melindungi anaknya, meski harus menjadi anak durhaka di mata ibunya sendiri. Jarinya menari di atas layar ponsel, bersiap mengirimkan sebuah pesan dan tindakan yang akan mengubah segalanya esok hari. Pesta yang ibu inginkan memang akan terjadi, tapi bukan pesta ulang tahun Raka. Melainkan pesta kehancuran ego mereka yang selama ini dibangun di atas penderitaan Kinara. Cahaya layar ponsel itu menjadi satu-satunya sumber penerangan yang menyinari wajah Kinara. Di layar aplikasi mobile banking yang terbuka, jempolnya sempat melayang ragu di atas kolom nominal transfer. Angka 10 juta rupiah yang diminta ibu terus berdengung di telinganya, seolah mengejek ketidakberdayanya. Namun, kali ini keraguan itu bukan karena ia ingin menuruti permintaan gila itu, melainkan karena ia sedang mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk melakukan perlawanan pertamanya. Kinara menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma antiseptik rumah sakit yang tajam, membiarkan udara dingin itu membekukan hatinya yang biasanya terlalu lunak. Ia teringat wajah Raka yang selalu merengek minta barang mewah, dan wajah ibu yang selalu membelanya mati-matian. Mereka pikir Kinara adalah sumur tanpa dasar, yang bisa terus ditimba airnya tanpa pernah kering. Dengan gerakan mantap yang tak bisa ditarik kembali, Kinara mengetikkan angka di layar. Bukan 10 juta. Jarinya menekan angka 1, diikuti angka 0 sebanyak 5 kali. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Hanya itu. Tidak kurang, tidak lebih. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membeli 1 porsi kepiting di restoran tempat mereka makan kemarin, namun cukup untuk membeli beras kualitas biasa agar mereka bisa menyambung hidup beberapa hari. Kinara tersenyum miring, senyuman yang terasa asing di bibirnya sendiri. Ada kepuasan getir yang menjalar saat ia mengisi kolom berita transfer. Biasanya, ia akan menulis, buat jajan ibu, atau tambahan belanja Raka. Tapi malam ini, jemarinya mengetik kalimat yang tajam, singkat, dan menohok realita. Ini untuk beli beras. Klik. Kirim. Layar ponsel memproses sesaat, lalu muncul notifikasi hijau tanda berhasil. Uang 100.000 rupiah telah berpindah, membawa pesan tersirat bahwa pesta pora itu telah usai. Kinara tidak berhenti di situ. Ia beralih ke aplikasi pesan singkat, mengirimkan bukti transfer itu kepada ibu tanpa tambahan kata-kata manis. Bu, transferan sudah masuk. Maaf Kinara cuma bisa kasih segitu. Itu cukup untuk beli beras dan telur buat makan Raka.
Pesta ulang tahun bukan kebutuhan pokok. Leo lebih butuh uang ini untuk bertahan hidup. Setelah pesan itu terkirim, Kinara tahu perang baru saja dimulai. Ibu pasti akan meledak. Ponselnya pasti akan segera berdering dengan caci maki. Tapi Kinara sudah satu langkah lebih maju. Sebelum ibu sempat membaca pesan itu, Kinara kembali membuka aplikasi perbankannya. Ini adalah langkah yang paling krusial. Langkah yang akan memotong tali pusar, beracun yang selama ini mencekiknya. Kinara masuk ke menu pengaturan kartu kredit. Di sana tertera 2 kartu. 1 kartu utama atas namanya, dan 1 kartu tambahan atas nama Widya Astuti, ibunya. Kartu tambahan itulah yang selama ini menjadi tongkat sihir ibu. Gesek sana, gesek sini, beli baju, beli tas, makan enak, semua tagihannya masuk rekening Kinara di akhir bulan. Kinara selalu membayarnya dalam diam, takut kualat jika menegur orang tua. Tapi bayangan Leo yang terbaring lemah dengan dada diperban menghapus semua rasa takut itu. Kinara menatap nama ibunya di layar. Maafkan Kinara, Bu. Tapi Kinara harus memilih. Dan Kinara memilih anak Kinara. Dengan jari yang sedikit gemetar namun pasti, Kinara menekan tombol blokir sementara, yang kemudian ia ubah menjadi blokir permanen. Muncul peringatan di layar, apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini? Kartu tidak akan bisa digunakan untuk transaksi apapun. Sangat yakin, bisik Kinara. Ia menekannya. Status kartu berubah menjadi warna merah, terblokir. Selesai satu urusan. Tapi Kinara belum puas. Ia ingin memastikan ibu dan Raka benar-benar belajar arti kata, tanggung jawab. Ia keluar dari menu kartu kredit, dan masuk ke menu pembayaran tagihan otomatis, atau auto debit. Di sana berderet daftar tagihan yang selama 5 tahun ini otomatis terpotong dari gaji Kinara setiap tanggal 1. Tagihan listrik rumah ibu. Tagihan air pam rumah ibu. Tagihan internet wifi kecepatan tinggi di rumah ibu, yang ironisnya lebih sering dipakai Raka untuk main game online seharian daripada untuk mencari kerja. Kinara menatap daftar itu dengan nanar. Selama ini ia membiarkan dirinya hidup dalam kegelapan demi memberi cahaya bagi rumah ibu. Ia rela berhemat kuota internet demi Raka bisa berselancar bebas di dunia maya. Sungguh pengorbanan yang sia-sia. Satu persatu, Kinara menghapus daftar itu. Hapus tagihan listrik ID pelanggan 548XXXX? Iya. Hapus tagihan PDAM? Iya. Hapus tagihan internet TV kabel? Iya. Rasanya seperti memotong beban berat yang selama ini digantungkan di kakinya. Setiap kali ia menekan tombol hapus, dadanya terasa semakin lapang. Oksigen seolah kembali memenuhi paru-parunya yang selama ini sesak. Kinara meletakkan ponselnya di meja nakas dengan tangan yang kini terasa dingin. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jantungnya berpacu cepat, campuran antara rasa takut akan murka ibu dan euforia kebebasan yang aneh. Ia baru saja melakukan hal yang paling durhaka dalam kamus hidupnya. Namun anehnya, ia tidak merasa berdosa. Ia menoleh ke arah Leo. Bocah itu masih tertidur pulas, napasnya teratur. Kinara mengusap lembut pipi anaknya. Mulai besok, uang bunda cuma buat kamu. Nak, nggak ada lagi kepiting saus padang buat orang lain sementara kita makan roti sisa. Nggak ada lagi sepatu mahal buat Om Raka sementara sepatu sekolahmu sudah jebol. Kinara kembali duduk bersandar. Ia membayangkan apa yang akan terjadi besok pagi. Saat ibu dengan bangga mengajak Raka ke toko sepatu atau ke kafe, lalu menyodorkan kartu kredit itu di kasir. Kinara bisa membayangkan wajah ibu yang berubah pucat saat kasir berkata, "Maaf Bu, kartunya decline. Transaksi ditolak." Kinara bisa membayangkan kepanikan Raka saat internet di rumah tiba-tiba mati di tengah permainannya. Mereka akan bingung. Mereka akan marah. Mereka akan mencari Kinara. Tapi Kinara sudah siap. Ia melirik ponselnya lagi. Langkah terakhir. Ia membuka pengaturan telepon dan mengaktifkan fitur silent total untuk semua panggilan masuk, kecuali dari nomor Dr. Leo dan Danu, sahabat pengacaranya yang ia hubungi tadi sore untuk meminta nasihat hukum. Malam ini, biarlah ibu dan Raka tidur nyenyak dengan mimpi pesta ulang tahun mereka. Karena saat matahari terbit nanti, mereka akan bangun dalam realita baru.
Realita di mana Kinara bukan lagi sapi perah yang bodoh. Realita di mana keran uang itu telah ditutup rapat, dikunci ganda, dan kuncinya telah Kinara buang jauh-jauh ke dasar hatinya yang paling dalam. Kinara memejamkan mata, mencoba tidur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, meski di atas kursi rumah sakit yang keras dan tidak nyaman, ia merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya. Besok akan menjadi hari yang panjang dan penuh badai, tapi setidaknya, Kinara memegang payungnya sendiri. Sinar matahari pagi yang pucat menembus celah-celah gorden jendela rumah sakit, membangunkan Kinara dari tidur ayamnya. Lehernya terasa kaku karena tidur dalam posisi duduk sepanjang malam, namun rasa sakit di badannya tidak sebanding dengan ketenangan yang ia rasakan saat melihat dada Leo yang naik turun dengan teratur. Monitor di samping ranjang menampilkan grafik detak jantung yang stabil. Masa kritis 24 jam pertama sudah terlewati. Kinara meregangkan tubuhnya sejenak, lalu melirik ponsel yang tergeletak di meja nakas dengan layar menghadap ke bawah. Sejak semalam, ia memang sengaja membalikkan ponsel itu dan mematikan nadanya agar tidak terganggu. Namun, saat ia membalikkan benda pipi itu, lampu indikator notifikasi berkedip-kedip cepat dengan warna merah menyala, menandakan ada ribuan badai yang tertahan di dalamnya. Dengan napas tertahan, Kinara menyalakan layar. Angka-angka di layar notifikasi membuatnya terbelalak. Ada 57 panggilan tak terjawab dari Ibu, 23 panggilan dari Raka, dan ratusan pesan WhatsApp yang belum dibaca. Kinara sudah menduga ini akan terjadi, tapi melihat intensitas teror itu secara langsung tetap membuat perutnya mulas. Ia membuka kunci layar, dan seketika ponselnya seolah hang, saking banyaknya pesan yang masuk secara bersamaan. Pesan teratas tentu saja dari Ibu. Kinara membukanya dengan hati-hati. Kinara, apa maksudmu kirim 100.000? Kamu mau menghina Ibu? Kenapa kartu kreditnya tidak bisa dipakai? Ibu lagi di kasir mau bayar DP kue tart, kartunya ditolak. Malu-maluin. Angkat telepon Ibu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Jangan main-main sama Ibu ya, Kinara. Kamu mau Ibu sumpahin hidupmu susah? Buka blokirnya sekarang. Kinara, listrik di rumah barusan mati. Petugas PLN datang cabut meteran katanya, ada tunggakan yang dibatalkan auto debitnya. Kamu gila ya? Runtutan pesan itu dikirim mulai dari jam 11 malam hingga subuh tadi. Rupanya Ibu benar-benar mencoba menggunakan kartu itu malam-malam, dan pagi ini petugas PLN langsung bertindak karena Kinara memang sudah menunggak pembayaran otomatisnya. Kinara membaca semua caci maki itu dengan wajah datar. Dulu, pesan seperti ini akan membuatnya menangis dan gemetar ketakutan, buru-buru mentransfer uang sambil minta maaf. Tapi pagi ini, yang ia rasakan hanya rasa lelah yang amat sangat. Tidak ada satupun pertanyaan, Leo sudah sadar belum? Kinara hendak meletakkan ponselnya kembali, berniat mengabaikan semuanya, ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara deretan pesan marah dari Ibu dan Raka, terselip puluhan pesan dari nomor-nomor tidak dikenal. Nomor-nomor itu menggunakan foto profil yang menyeramkan. Ada yang bergambar tengkorak, ada yang bergambar logo kepolisian palsu, ada juga yang hanya polosan hitam. Pesan-pesan itu berisi kalimat kasar yang ditulis dengan huruf kapital semua. 62812XXXX. Woi maling. Bilangin ke Ibu Lucy Widya, bayar hutangnya. Jangan lari. 62857XXXX. Dicari Widya Astuti. Buronan penipu. Kami tahu posisi anaknya di rumah sakit. 62813XXXX. Jangan pura-pura budak. Bayar atau kami sebar data busuk keluargamu. Kening Kinara berkerut dalam. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini karena panik, bukan karena marah. Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka meneror Kinara dan mencari Ibu? Kata-kata, bayar hutang, dan buronan, membuat darahnya berdesir ngeri. Selama ini Kinara tahu Ibu memang boros. Tapi ia selalu mengira Ibu hanya menggunakan uang kirimannya atau kartu kredit tambahan yang Kinara berikan. Ia tidak pernah tahu Ibu berhutang pada orang lain. Apalagi pada orang-orang yang bahasanya sekasar preman pasar seperti ini. Pinjaman online, gumam Kinara pelan, mencoba menebak. Tapi kenapa mereka menghubungi Kinara? Dan dari mana mereka tahu Kinara sedang di rumah sakit? Rasa dingin merambat di tengkuknya.
Ancaman, kami tahu posisi anaknya di rumah sakit, terdengar sangat nyata dan berbahaya. Kinara mencoba memblokir nomor-nomor asing itu satu persatu. Namun, setiap kali ia memblokir satu nomor, muncul pesan baru dari nomor lain dengan nada ancaman yang makin tinggi. Mereka seperti hidra, dipotong satu tumbuh 1000. Tiba-tiba, pintu kamar rawat inap diketuk pelan. Kinara terlonjak kaget, hampir menjatuhkan ponselnya. Seorang suster jaga masuk dengan wajah yang terlihat tidak enak hati. "Permisi, Bu Kinara," sapa suster itu ragu-ragu. "Iya, Sus? Ada apa dengan Leo?" tanya Kinara panik, takut terjadi sesuatu pada anaknya. "Oh, bukan, Bu. Leo kondisinya bagus." Suster itu buru-buru menenangkan, lalu melirik ke arah pintu seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Itu, di bagian resepsionis depan, telepon terus berdering dari tadi. Ada seorang ibu-ibu yang mengaku orang tua Ibu Kinara. Beliau marah-marah sama resepsionis kami. Kinara memejamkan mata, memijat pelipisnya yang berdenyut. "Ibu." Tentu saja. Karena Kinara tidak menjawab telepon di ponsel, ibu nekat menelepon nomor kantor rumah sakit. Betapa memalukannya. Beliau bilang Ibu Kinara menelantarkan orang tua dan mencuri uangnya. Resepsionis kami sampai bingung. "Bu, beliau minta disambungkan ke ruangan ini atau beliau akan datang langsung membuat keributan," lanjut suster itu dengan nada sungkan. Kinara menghela napas panjang. Ia menatap wajah suster itu dengan tatapan memohon maaf. "Maafkan saya ya, Sus. Maaf sudah bikin keributan di rumah sakit. Tolong sampaikan ke resepsionis, matikan saja teleponnya. Bilang kalau pasien atas nama Leo butuh ketenangan total dan tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk neneknya sendiri." Suster itu tampak mengerti. Mungkin ia sudah sering melihat drama keluarga pasien seperti ini. "Baik, Bu. Akan saya sampaikan. Tapi kalau beliau benar-benar datang?" "Kalau beliau datang dan bikin ribut, panggil satpam saja, Sus. Saya yang bertanggung jawab," potong Kinara tegas. Suster itu mengangguk lalu pamit keluar. Sepeninggal suster, Kinara kembali menatap ponselnya. Teror dari nomor asing itu masih terus masuk. "Hai Kinara, kami tahu kamu anaknya Widya. Jangan sembunyi. Ibu MU pakai data kamu buat gali lubang." Mata Kinara membelalak membaca pesan terbaru itu. "Pakai data kamu?" Otaknya berputar cepat menyusun kepingan teka-teki. Pesan minta uang 10 juta yang mendadak. Ancaman debt collector yang tahu nomor pribadinya. Kemarahan ibu yang meledak-ledak saat akses keuangannya diputus. Jangan-jangan, pesta ulang tahun Raka hanyalah kedok? Jangan-jangan uang 10 juta itu bukan untuk sewa kafe, tapi untuk menutup mulut para penagih hutang yang sedang memburu mereka? Kinara merasa mual. Jika dugaannya benar, berarti masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar ibu yang boros. Ini bukan lagi soal gaya hidup, ini soal kriminalitas. Dan yang paling mengerikan, para penagih hutang itu meneror Kinara seolah-olah Kinara juga terlibat di dalamnya. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan masuk dari nomor tidak dikenal dengan kode area Jakarta. Kinara menatap layar itu dengan ragu. Haruskah ia angkat untuk memaki mereka balik? Atau diam saja? Di tengah keraguannya, Leo menggeliat pelan di atas kasur. Bocah itu membuka matanya, mengerjap menyesuaikan cahaya. "Bunda berisik." Rintih Leo pelan. Rupanya getaran ponsel yang terus-menerus itu mengganggu tidur anaknya. Kinara langsung mematikan ponselnya total. Persetan dengan ibu. Persetan dengan penagih hutang. Fokusnya sekarang hanya Leo. Ia mendekat, mengusap kepala anaknya. "Maaf ya, sayang. Bunda sudah matikan HP-nya. Tidur lagi ya." Namun di dalam hatinya, Kinara tahu ketenangan ini hanya sementara. Ibu tidak akan tinggal diam dipermalukan seperti ini. Dan para penagih hutang itu, mereka terdengar sangat serius. Kinara berjalan ke jendela, menatap ke arah parkiran rumah sakit di bawah sana. Perasaannya tidak enak. Ia merasa seperti sedang duduk di atas bom waktu yang detiknya terus berjalan mundur. 1 hari lagi, mungkin kurang. Sebelum badai yang sebenarnya menghantam pintu kamar rawat inap ini. Dan benar saja, di kejauhan, di pintu gerbang rumah sakit,
Kinara melihat sebuah taksi tua berhenti. Namun karena jarak yang terlalu jauh, ia tidak bisa melihat siapa yang turun. Hatinya berdoa semoga itu bukan bencana yang ia takutkan. Tapi nalurinya berkata lain. Perang terbuka akan segera terjadi, dan kali ini, medannya bukan lagi lewat layar ponsel, melainkan tatap muka. Matahari sudah meninggi ketika Kinara akhirnya memberanikan diri melangkah keluar dari kamar rawat inap Leo. Ia menitipkan anaknya sebentar pada suster jaga dengan alasan ingin membeli makanan di kantin, padahal tujuannya adalah lobi rumah sakit. Ada seseorang yang harus ia temui, seseorang yang mungkin bisa menjadi perisai hukumnya dalam menghadapi badai yang sedang mengamuk ini. Danu, sahabat lama Kinara yang kini berprofesi sebagai pengacara, sudah menunggu di salah satu bangku sudut lobi yang agak tersembunyi. Pria berkacamata itu tampak rapi dengan kemeja kerjanya, kontras dengan penampilan Kinara yang kusut masai. Melihat kedatangan Kinara, Danu langsung berdiri dan melambaikan tangan pelan. Kinara menghampirinya dengan langkah cepat. Matanya waspada menyapu sekeliling lobi, takut kalau ibu tiba-tiba muncul dari balik pilar. "Gimana Leo?" tanya Danu langsung, tanpa basa-basi. "Sudah stabil. Masih banyak tidur karena obat," jawab Kinara singkat sambil duduk di hadapan Danu. "Kamu sudah lihat screenshot pesan-pesan teror yang aku kirim tadi pagi?" Danu mengangguk, wajahnya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah map tipis dari tas kerjanya. "Sudah, Kin. Dan aku harus bilang, ini bukan main-main. Nomor-nomor yang meneror kamu itu berasal dari sindikat pinjaman online ilegal. Bahasa mereka, pola ancaman mereka, semuanya khas. Masalahnya adalah, mereka mengancam kamu karena mereka punya data kamu." Kinara meremas jemarinya yang dingin. "Tapi aku nggak pernah pinjam uang ke mereka, dan sumpah, aku tahu bahayanya pinjol. Aku nggak mungkin sebodoh itu." "Aku percaya," potong Danu menenangkan. "Tapi kemungkinan besar data kamu disalahgunakan. KTP, foto selfie, nomor rekening, semua itu bisa dipakai orang lain untuk mengajukan pinjaman atas nama kamu. Dan melihat pola terornya yang langsung menyerang ke kontak darurat dan keluarga, pelakunya pasti orang yang sangat dekat dan punya akses fisik ke dokumen-dokumen kamu." Kinara terdiam. Tuduhannya hanya mengarah pada satu orang. Ibu. Dulu, ibu pernah meminjam KTP Kinara dengan alasan untuk mendata bantuan sosial di lingkungan RT, atau kadang minta foto selfie Kinara dengan alasan kangen. Kinara tidak pernah curiga. Kalau benar ibu yang melakukan ini, suara Kinara tercekat. "Apa yang harus aku lakukan? Dan mereka mengancam akan datang ke sini. Kita harus buat laporan polisi, Kin, atas dugaan penyalahgunaan data pribadi dan ancaman kekerasan." "Tapi itu artinya kamu akan melaporkan ibumu sendiri," ujar Danu hati-hati. Belum sempat Kinara menjawab, keributan kecil terjadi di pintu masuk lobi rumah sakit. Suara satpam terdengar meninggi, mencoba menahan seseorang. "Mas, tolong tenang. Jangan lari-larian di rumah sakit." Kinara menoleh, dan seketika darahnya berdesir hebat. Itu Raka. Adiknya yang selama ini selalu tampil necis, yang difoto kemarin masih terlihat gagah dengan kaos branded dan jam tangan mahal, kini terlihat seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan, wajahnya berminyak dan pucat pasi, matanya merah dan bengkak. Kemeja yang dipakainya kusut dan kancingnya terpasang salah. Ia tidak memakai sepatu sneakers mahalnya, melainkan hanya sendal jepit-jepit karet yang sudah tipis. Kinara refleks berdiri, tubuhnya menegang. Di belakang Raka, tidak terlihat sosok ibu. Raka datang sendirian. "Raka?" seru Kinara tertahan. Mendengar suara kakaknya, Raka menoleh liar. Saat matanya menangkap sosok Kinara yang berdiri di samping Danu, ia langsung berlari. Bukan lari menyerang seperti yang Kinara bayangkan, tapi lari seperti orang yang dikejar setan. Danu sigap maju setengah langkah, memosisikan dirinya di depan Kinara, bersiap melindungi sahabatnya jika Raka berniat main fisik. "Jangan macam-macam kamu, Raka," hardik Danu tegas. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat seisi lobi terdiam. Raka tidak memukul. Ia tidak berteriak marah soal uang pesta atau kartu kredit yang diblokir. Pemuda 20 tahun itu justru menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, tepat di kaki Kinara. Ia bersimpuh,
memeluk kaki kakaknya erat-erat, dan menangis meraung-raung tanpa mempedulikan tatapan aneh orang-orang di sekitar mereka. "Kak, tolong aku, Kak, tolong aku. Aku takut mati, Kak," raung Raka histeris. Kinara terpaku. Ia bingung. Seumur hidupnya, Raka adalah sosok yang arogan, yang selalu merasa di atas angin karena perlindungan ibu. Melihatnya hancur lebur seperti ini sungguh pemandangan yang tak masuk akal. "Bangun, Raka. Kamu ngapain? Malu dilihat orang." Kinara mencoba menarik kakinya, tapi cengkeraman Raka terlalu kuat. "Mereka ngejar aku, Kak. Mereka datang ke rumah. Mereka bawa pentungan. Ibu kabur lewat pintu belakang, ninggalin aku sendirian menghadapi mereka." Raka mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Ketakutan murni terpancar dari matanya. Kinara dan Danu saling pandang. "Siapa yang datang? Raka? Debt collector?" tanya Danu tajam. Raka mengangguk cepat, tubuhnya gemetar hebat. "Iya, orang-orang seram itu. Mereka gedor-gedor pagar, teriak-teriak minta bayaran. Ibu bilang itu urusan pesta ulang tahunku, makanya ibu minta uang ke kakak. Tapi ternyata bukan, Kak. Ternyata ibu punya hutang puluhan juta. Rumah kita mau disita." Napas Kinara tercekat. Ternyata benar dugaannya. Pesta ulang tahun itu bohong. "Lalu ibu mana sekarang?" tanya Kinara dingin, menekan rasa ibanya. Ibu lari ke rumah Tante Nani. Aku disuruh lari ke sini cari kakak. Ibu bilang kakak punya uang simpanan buat operasi Leo. Ibu suruh aku ambil uang itu buat bayar mereka, kalau enggak." Raka sesenggukan, suaranya terputus-putus. "Kalau enggak, mereka bakal habisin aku, Kak. Tolong aku, pinjami aku uang itu. Aku janji bakal kerja, aku bakal ganti. Tapi tolong selamatkan nyawaku dulu." Kinara menatap adiknya dengan tatapan nanar. Bahkan dalam situasi genting seperti ini, ibu masih sempat-sempatnya memanipulasi Raka untuk mengambil uang operasi Leo. Ibu mengorbankan anak bungsunya untuk menjadi tameng, menyuruhnya mengemis pada Kinara, sementara ibu sendiri bersembunyi aman di rumah saudaranya. Amarah yang sejak kemarin tertahan kini berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Jijik pada kelakuan ibunya yang sudah di luar batas kemanusiaan. Kinara membungkuk sedikit, menatap mata Raka tajam. "Kamu tahu uang yang ibu suruh kamu ambil itu uang apa, Raka?" tanya Kinara pelan tapi menusuk. Raka menggeleng lemah. "Itu uang nyawa keponakanmu. Leo baru saja dibelah dadanya. Jantungnya baru saja diperbaiki. Dan ibu menyuruhmu mengambil uang itu untuk menutup hutang judinya." Mata Raka membelalak kaget. "Judi? Ibu bilang itu hutang buat biaya hidup." Danu menyela sambil menunjukkan layar ponselnya yang berisi data pelacakan nomor peneror. "Ibumu berhutang di aplikasi pinjol yang biasa dipakai para pemain judi slot online, Raka. Polanya jelas. Ibumu bukan beli beras, ibumu kecanduan judi." Raka lemas seketika. Cengkeramannya di kaki Kinara melonggar. Ia jatuh terduduk di lantai, tatapannya kosong. Dunianya, yang selama ini dibangun di atas kebohongan ibu yang memanjakannya, runtuh seketika. Ia baru sadar bahwa ia dan Kinara sama-sama korban. Bedanya, Kinara diperas uangnya, sedangkan Raka diperas masa depannya dengan dimanja hingga tak tahu arah, lalu dijadikan tumbal saat masalah meledak. "Bangun," perintah Kinara, kali ini lebih tegas. Ia tidak mau lagi terlihat lemah. "Kita bicara di kantin. Jangan bikin malu di lobi. Leo butuh istirahat, jangan sampai keributan ini terdengar sampai ke atas." Raka menurut seperti kerbau dicucuk hidungnya. Ia bangkit dengan sempoyongan. Penampilan, anak emas, itu kini tak lebih dari seorang pecundang yang ketakutan. Kinara berjalan memimpin di depan, diikuti Danu yang bersiaga di sampingnya, dan Raka yang mengekor di belakang dengan kepala tertunduk. Kinara tahu, pembicaraan di kantin nanti akan membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Rahasia-rahasia busuk ibu akan terbongkar semua. Dan Kinara harus siap, karena mungkin kenyataannya jauh lebih menyakitkan dari sekadar hutang judi. Tangan Kinara gemetar hebat saat membalik lembar demi lembar surat tagihan itu. Di sana, di atas kertas kop surat yang berlogo berbagai aplikasi pinjaman,
terpampang jelas nama lengkapnya, Kinara Larasati. Bukan sebagai kontak darurat, melainkan sebagai peminjam utama. Matanya menyusuri detail data yang tertera. Nik KTP-nya benar. Alamat rumahnya benar. Bahkan nomor telepon yang tercantum adalah nomor lama Kinara yang sudah tidak aktif setahun lalu. Nomor yang dulu ia berikan pada ibu agar bisa dipakai untuk kuota internet gratis. Ternyata, nomor itu masih diaktifkan ibu khusus untuk menerima kode verifikasi OTP dari aplikasi-aplikasi ini. Ini gila. Dan, suara Kinara tercekat, nyaris tak terdengar di antara hiruk-pikuk kantin. Totalnya ini ada 5 aplikasi berbeda. Ada paylater belanja online, ada pinjaman tunai tenor pendek. Totalnya hampir 70 juta rupiah. Danu mengambil salah satu kertas itu, membacanya dengan teliti, lalu menghela napas panjang. Wajah sahabatnya itu mengeras, rahangnya menegang menahan amarah. Ini bukan cuma gila, Kin. Ini kriminal, ucap Danu tegas, suaranya rendah namun penuh penekanan. Ibumu melakukan pemalsuan data otentik. Dia menggunakan identitasmu tanpa izin untuk berhutang. Dalam hukum, ini masuk pasal penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Ancaman hukumannya penjara, Kin. Penjara. Kata penjara menggantung di udara, membuat suasana di meja itu semakin dingin. Raka yang duduk di seberang mereka tampak semakin menciut. Pemuda itu menelungkupkan wajahnya di meja, bahunya berguncang. Maafin aku, Kak, maafin aku. Racau Raka di balik lipatan tangannya. Aku tahu ibu salah, tapi aku nggak berani ngelawan. Ibu selalu bilang kalau kakak itu gudang uang, jadi nggak masalah kalau dipakai namanya sedikit. Aku nggak nyangka bakal sebanyak ini. Kinara tidak menggubris tangisan adiknya. Ia merasa mual. Perutnya bergejolak hebat. Bukan karena lapar, tapi karena rasa jijik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Selama ini, setiap kali ia pulang kampung, ia selalu mencium tangan ibu dengan takzim. Ia selalu meminta doa restu ibu setiap kali Leo sakit. Ternyata, tangan yang ia cium itu adalah tangan yang diam-diam menikamnya dari belakang. Di salah satu lampiran dokumen, ada foto verifikasi wajah. Foto Kinara yang sedang memejamkan mata, terlihat jelas diambil secara diam-diam saat ia tertidur di sofa ruang tamu rumah ibu lebaran lalu. Ibu memotret wajahnya seolah-olah ia sedang melakukan verifikasi biometrik. Betapa terencananya kejahatan ini. Ibu. Desis Kinara, air matanya menetes jatuh membasahi kertas tagihan itu. Kenapa ibu jahat banget sama Kinara? Apa salah Kinara, Bu? Tiba-tiba, ponsel Raka yang tergeletak di meja berdering nyaring, memecah kesedihan Kinara. Layar ponsel itu menyala, menampilkan nama kontak yang saat ini paling dibenci sekaligus paling ditakuti, Ibu. Raka tersentak, mengangkat wajahnya yang basah. Ia menatap ponsel itu seperti melihat bom yang siap meledak. Ibu nelpon lagi, Kak, gimana ini? Danu memberi isyarat mata pada Kinara. Angkat, Kin. Ini saatnya kamu bicara. Jangan biarkan dia menekan adikmu terus. Hadapi dia. Kinara menghapus air matanya kasar. Sorot matanya berubah. Rasa sedih itu perlahan menguap, digantikan oleh nyala api keberanian yang selama ini ia padamkan demi berbakti. Ia menyambar ponsel Raka, menekan tombol hijau, lalu mengaktifkan mode pengeras suara, speaker. Halo, Raka. Heh, anak bodoh. Kamu di mana? Suara ibu langsung menyambar, melengking tinggi penuh emosi. Lama banget sih. Kamu sudah ketemu kakakmu yang pelit itu belum? Berhasil nggak minta uangnya? Orang-orang debt collector itu masih nunggu transferan nih. Ibu pusing dikejar-kejar kayak buronan. Kinara diam sejenak, membiarkan ibunya mengoceh. Jawab dong, Raka. Jangan bisu. Bilang sama Kinara, kalau dia nggak transfer sekarang, ibu sumpahin hidupnya sial 7 turunan. Dasar anak durhaka, punya uang banyak tapi tega lihat ibunya luntang-lantung di jalan. Cukup, Bu. 2 kata itu keluar dari mulut Kinara dengan nada datar, dingin, dan menusuk tulang. Di ujung telepon, suasana hening seketika. Ibu terdiam, mungkin kaget mendengar suara Kinara, bukan Raka. Oh kamu, Kin,
Suara ibu berubah sedikit lebih lunak, tapi tetap terdengar manipulatif. Baguslah kalau kamu yang angkat. Cepat transfer uangnya, Kin. Ibu lagi susah nih. Kamu kan anak yang paling berbakti, masa tega lihat ibu begini? 10 juta aja, Kin. Buat kamu kan itu uang kecil. 10 juta? Kinara tertawa hambar, tawa yang terdengar mengerikan. Ibu minta 10 juta untuk bayar bunga hutang judi ibu? Atau untuk bayar cicilan 70 juta yang ibu ambil atas nama saya? Hening lagi, kali ini lebih lama. Kak, kamu tahu dari mana? Suara ibu mulai tergagap. Ah, pasti Raka yang ngadu ya? Dasar adik nggak guna. Mulut ember. Jangan salahin Raka, bentak Kinara, membuat beberapa pengunjung kantin menoleh kaget. Kinara tidak peduli. Raka cuma korban didikan ibu yang salah. Ibu yang hancurin kami berdua. Raka jadi pemalas, saya jadi sapi perah. Ibu sadar nggak sih apa yang ibu lakukan itu kriminal? Heh, jaga mulutmu ya, Kinara. Ibu balik berteriak, tidak mau kalah. Kriminal apa? Ibu melahirkan kamu. Ibu membesarkan kamu. Wajar dong kalau ibu pakai namamu sedikit buat cari makan. Kamu itu anak. Semua yang ada di dirimu itu milik orang tua. Nggak ada istilah pencurian antara ibu dan anak. Cari makan? Kinara menahan napas, dadanya naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Ibu bilang main slot itu cari makan? Ibu bilang makan kepiting di restoran mewah sementara cucu ibu operasi jantung itu wajar? Ibu pakai nama saya, bikin saya punya hutang puluhan juta, bikin nama saya jelek di bank, itu ibu bilang wajar. Alah, nggak usah lebay kamu, potong ibu meremehkan. Hutang segitu kan bisa kamu cicil pelan-pelan. Gaji kamu besar. Nanti kalau ibu menang judi, ibu ganti. Yang penting sekarang transfer dulu 10 juta biar ibu bisa pulang ke rumah. Capek ibu sembunyi di gudang bau tikus ini. Kinara menatap Danu. Pengacara itu menggelengkan kepala, memberi sinyal bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan logika pada orang yang sudah gila judi. Dengar baik-baik, Bu, ucap Kinara, suaranya bergetar namun penuh ketegasan. Mulai detik ini, Kinara tidak akan kirim 1 rupiah pun ke ibu. Tidak akan pernah lagi. Kartu kredit sudah Kinara blokir permanen. Listrik, air, internet, semua sudah Kinara cabut. Apa? Dasar anak setan. Berani kamu ya? Jerit ibu histeris. Dan satu lagi, lanjut Kinara, mengabaikan makian ibunya. Di sebelah saya ada pengacara. Semua bukti tagihan dan bukti chat ibu sudah kami kumpulkan. Kalau ibu masih berani meneror saya, meneror Raka, atau datang bikin keributan di rumah sakit tempat Leo dirawat, Kinara nggak akan segan-segan lapor polisi atas tuduhan penipuan dan pencurian identitas. Ka, kamu mau penjarakan ibumu sendiri? Di mana hati nuranimu, Kinara? Suara ibu mulai terdengar panik. Hati nurani Kinara sudah mati, Bu. Mati saat ibu lebih mementingkan pesta daripada nyawa Leo. Mati saat ibu mencuri masa depan Kinara demi judi. Kinara menarik napas panjang. Jangan cari kami. Urus hidup ibu sendiri. Anggap saja Kinara sudah mati. Sama seperti ibu menganggap Kinara mati saat Kinara butuh ibu di ruang operasi kemarin. Kinara mematikan sambungan telepon itu sepihak. Tut, tut, tut. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Rasanya lemas, seolah seluruh tenaganya tersedot habis. Tapi di saat yang sama, ada rasa lega yang luar biasa. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya, ketakutan akan label, anak durhaka, kini sirna. Ia sudah mengucapkan apa yang selama ini ia pendam. Danu menepuk bahu Kinara pelan. Kamu hebat, Kin. Itu langkah yang benar. Sekarang, kita harus fokus amankan aset kamu dan bersihkan namamu. Aku akan bantu urus surat sanggahan ke OJK dan bank terkait, menyatakan bahwa itu bukan transaksimu. Kinara mengangguk lemah. Ia menoleh ke arah Raka yang masih menunduk. Dan kamu, Raka, ucap Kinara. Raka mendongak takut-takut. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Kamu mau balik ke ibu, hidup dikejar-kejar debt collector dan jadi tameng ibu lagi? Atau kamu mau ikut kakak, tapi dengan syarat kamu harus berubah?
Raka menatap kakaknya dengan mata basah. Ah, aku nggak mau balik, Kak. Aku takut sama ibu. Aku mau ikut kakak. Aku janji bakal kerja apa aja. Jadi tukang sapu pun nggak apa-apa, asal jangan disuruh nipu lagi. Kinara menghela napas. Oke. Kamu boleh tinggal sementara di kontrakan kakak. Tidur di sofa ruang tamu. Tapi ingat, tidak ada uang jajan, tidak ada internet gratis, tidak ada rokok. Besok, kamu mulai cari kerja. Bang Danu punya kenalan yang butuh tenaga serabutan di gudang. Kamu mulai dari nol. Mengerti? Mengerti, Kak? Terima kasih, Kak. Raka mengangguk cepat. Bersyukur masih diberi kesempatan meski sudah berbuat salah. Kinara bangkit dari kursinya. Ayo kembali ke kamar Leo. Jangan sampai ibu nekat datang ke sini dan bikin ribut lagi. Kita harus minta satpam perketat penjagaan. Mereka bertiga berjalan keluar dari kantin. Kinara berjalan paling depan. Langkahnya kali ini terasa lebih ringan. Ia bukan lagi korban. Ia adalah seorang ibu yang sedang melindungi sarangnya dari pemangsa, meski pemangsa itu adalah induknya sendiri. Namun, Kinara tahu ini belum berakhir. Ibu yang terdesak adalah makhluk yang berbahaya. Pesan terakhir dan ancaman lapor polisi tadi mungkin bisa menahan ibu sementara waktu, atau justru memicu ledakan yang lebih dahsyat. Kinara harus siap. Perang terbuka baru saja dimulai. Senja mulai menyapa lewat jendela kamar 305. Suasana di dalam ruangan itu kontras dengan gejolak di luar sana. Kinara duduk di tepi ranjang, menyuapi Leo potongan buah pir. Raka duduk di sofa pojok, tubuhnya menekuk, matanya tak lepas memandang keponakannya dengan tatapan nanar. Ini kali pertama Raka melihat kondisi Leo pasca operasi. Melihat tubuh kecil itu terhubung kabel monitor dan bekas jahitan di balik baju pasien, hati Raka hancur. Rasa bersalah menghantamnya. Selama ini ia hanya memikirkan gaya hidup, sementara keponakannya bertaruh nyawa. Enak, sayang? Tanya Kinara lembut. Leo mengangguk, lalu menatap Raka. Om Raka kok diam aja? Om Raka sakit gigi? Pertanyaan polos itu membuat Raka tersedak. Ia buru-buru menghapus sudut matanya yang basah. Enggak, jagoan. Om cuma lagi sedih, sepatu om hilang. Jawabnya asal, mencoba tersenyum. Nanti Leo beliin kalau Leo udah besar, sahut Leo tulus. Jawaban itu membuat tangis Raka pecah. Ia berlutut di samping ranjang, membenamkan wajahnya di kasur, menangis tanpa suara. Kinara membiarkannya. Itu adalah tangisan pertobatan seorang adik yang selama ini tersesat karena dimanja. Danu yang sedang mengetik di laptopnya menutup layar, lalu menghampiri Kinara. Kin, panggil Danu pelan. Draft laporan polisi sudah siap. Besok pagi kita ke Polres. Kita butuh surat bukti lapor supaya teror debt collector berhenti dan namamu di bank bisa dipulihkan. Kinara mengangguk tegas. Aku siap, Dan. Kamu harus sadar, Kin. Begitu laporan masuk, ibumu bisa jadi tersangka. Dia bisa ditahan, Danu mengingatkan. Kinara menatap Leo yang mulai mengantuk. Dia yang memilih jalan itu, Dan. Kalau hukum adalah satu-satunya cara menghentikan kegilaannya, biarlah hukum bekerja. Aku sudah selesai melindungi kejahatan orang tua. Ketenangan itu pecah saat ponsel Kinara bergetar. Nama Tante Nani muncul di layar. Kinara mengangkatnya. Kinara, astagfirullah. Kamu apakan ibumu sampai dia pingsan begini? Suara Tante Nani melengking panik. Ibu main judi slot dan mencuri identitas Kinara, Tan. Tante tahu itu, jawab Kinara dingin. Ya tante tahu dia salah, tapi jangan lapor polisi. Kamu itu anak kaya, bayarin aja hutangnya. Tante nggak mau nampung buronan, rumah tante digedor debt collector gara-gara ibumu. Sekarang tante antar ibumu ke sana, kalian selesaikan sendiri. Jangan bawa ibu ke sini, Tan. Ini rumah sakit, sentak Kinara. Bodoh amat. Tante sudah di jalan. Kamu harus hadapi ibumu, cium kakinya, minta maaf. Klik. Sambungan terputus. Kinara mengepalkan tangan. Mereka datang. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk mengeroyoknya dengan dalih durhaka, agar Kinara mau membayar hutang itu. Mereka kesini? Tanya Danu. Iya.
Tante Nani bawa ibu ke sini. Kinara menoleh ke Raka yang kini berdiri dengan wajah pucat namun bertekad. Biar aku yang hadapi, Kak, ucap Raka. Kita hadapi sama-sama, potong Kinara. Dan, panggil keamanan. Kita cegat mereka di lobi. Aku haramkan kaki mereka menginjak lantai kamar ini. Kinara mencium kening Leo yang sudah terlelap, lalu memberi isyarat pada suster jaga untuk mengunci pintu dari dalam. Bertiga, mereka berjalan menuju lift. Langkah Kinara bergema di lorong sepi. Saat pintu lift terbuka di lantai dasar, suara keributan yang sangat familiar sudah terdengar. Minggir, Pak. Saya mau ketemu anak saya. Kalian gak punya hak larang seorang ibu. Kinara menarik napas dalam. Di ujung lobi, terlihat ibu sedang berteriak-teriak pada satpam, didampingi Tante Nani. Pertempuran terakhir sudah di depan mata. Malam ini, semuanya akan berakhir. Entah ibu yang sadar, atau Kinara yang harus membuang keluarganya demi kewarasan. Suara teriakan ibu menggema di seluruh penjuru lobi rumah sakit yang berlantai marmer itu, memantul ke dinding-dinding dan menarik perhatian semua orang. Pengunjung, perawat, hingga keluarga pasien yang sedang duduk-duduk di ruang tunggu, semua menoleh. Mereka melihat drama itu, seorang ibu tua yang menangis histeris sambil ditenangkan oleh satpam, seolah-olah dia adalah korban kezaliman yang paling menderita di dunia. Lepaskan saya mau ketemu anak saya. Kinara, keluar kamu. Tega benar kamu membiarkan ibumu diusir satpam begini. Teriak ibu sambil meronta-ronta, air matanya bercucuran deras, air mata buaya yang sudah hafal skenarionya. Di sebelahnya, Tante Nani ikut memanaskan suasana. Pak Satpam, jangan kasar ya. Ini orang tua. Anaknya itu durhaka, ada di atas, malah ibunya nggak boleh masuk. Pintu lift terbuka. Kinara melangkah keluar, diikuti Raka dan Danu. Wajah Kinara datar, tanpa ekspresi, tapi aura dingin yang memancar darinya membuat beberapa orang yang berkerumun spontan minggir memberinya jalan. Saya di sini, Bu. Suara Kinara terdengar tenang, namun cukup keras untuk memotong teriakan ibunya. Ibu menoleh. Begitu melihat Kinara, tangisnya semakin kencang. Ia menghempaskan tangan satpam dan berlari kecil menghampiri Kinara. Tangannya terangkat siap melayangkan pukulan atau setidaknya guncangan kasar. Heh, anak setan. Ibu berteriak tepat di depan wajah Kinara. Kamu apakan adikmu? Kamu cuci otak dia sampai dia nggak mau angkat telepon ibu? Kamu mau kuasai harta keluarga sendirian, hah? Kinara tidak bergeming. Ia tidak mundur selangkah pun. Ia menatap mata ibunya, mata yang dulu ia kagumi, kini hanya terlihat seperti mata orang asing yang penuh kebencian dan ketamakan. Raka ada di belakang saya, Bu. Dia aman. Jauh lebih aman daripada saat bersama ibu, jawab Kinara dingin. Tante Nani maju, menunjuk-nunjuk wajah Kinara. Kinara, jaga sopan santunmu. Ibumu ini sudah tua, lagi susah, dikejar-kejar orang jahat. Bukannya ditolong, malah kamu blokir semua akses. Kamu mau ibumu mati? Kinara menoleh ke Tante Nani. Tante tahu kenapa ibu dikejar orang jahat. Ya karena hutang. Namanya orang hidup pasti punya hutang. Bela Tante Nani buta. Hutang judi, Tan, potong Raka tiba-tiba. Suara Raka bergetar, tapi ia memberanikan diri melangkah maju, berdiri di samping kakaknya. Ia menatap ibu dan Tante Nani bergantian. Ibu terbelalak. Raka, kamu ngomong apa? Jangan ngawur kamu. Ibu ini korban penipuan investasi. Cukup, Bu, bentak Raka, air matanya kembali menetes. Aku lihat HP ibu. Aku lihat saldo, slot gacor, itu. Aku lihat ibu deposit pakai uang Kak Kinara. Berhenti bohong, Bu. Berhenti jadiin aku alasan buat minta uang ke kakak. Suasana lobi mendadak hening. Para penonton dadakan mulai berbisik-bisik. Judi? Ibunya main judi? Wajah ibu merah padam. Malu, marah, dan panik bercampur jadi satu. Rahasianya dibongkar oleh anak emasnya sendiri. Kamu anak kurang ajar. Pasti diajari kakakmu kan? Ibu hendak menampar Raka, tapi tangan Danu dengan sigap menahan pergelangan tangan ibu di udara. Jangan main fisik, Bu Widya,
ucap Danu tegas, melepaskan tangan itu dengan hentakan pelan. Perkenalkan, saya Danu, kuasa hukum Kinara. Semua yang ibu lakukan hari ini, keributan ini, sudah terekam CCTV rumah sakit. Dan ini akan jadi bukti tambahan yang memberatkan ibu. Kuasa hukum? Hah, gaya-gayaan pakai pengacara, cibir ibu, berusaha menutupi ketakutannya. Emang saya takut? Saya ini ibunya. Polisi mana yang mau tangkap ibu kandung cuma karena minta uang ke anaknya? Kinara maju selangkah, mendekatkan wajahnya ke ibu. Polisi tidak akan menangkap ibu karena minta uang. Tapi polisi akan menangkap ibu karena pasal 378 KUHP tentang penipuan dan UU ITE tentang pencurian data pribadi, bisik Kinara tajam. Kinara mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto-foto surat tagihan yang tadi Raka bawa. 70 juta rupiah, Bu. Ibu pakai KTP saya, ibu curi foto wajah saya saat saya tidur, untuk hutang di 5 aplikasi pinjol ilegal. Itu bukan minta uang. Itu kriminal. Ibu terdiam kaku. Matanya melirik liar ke sekeliling, mencari dukungan. Tapi Tante Nani pun kini mundur perlahan. Wajahnya pucat. Tante Nani mungkin bawel, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu urusan pemalsuan identitas itu berat. Mbak Widya, beneran Mbak palsuin data Kinara? Tanya Tante Nani lirih. Aku cuma pinjam nama. Nanti juga aku bayar kalau menang. Elak ibu panik. Kapan ibu menang? Tanya Kinara getir. Sampai rumah tergadai? Sampai cucu ibu hampir mati nggak ada biaya? Kapan, Bu? Kinara menarik napas panjang, lalu menatap Satpam yang bersiaga. Pak Satpam, tolong usir mereka. Mereka mengganggu ketenangan pasien. Kalau mereka menolak pergi, silakan panggil polisi. Saya siap buat laporan sekarang juga. Ibu menatap Kinara tak percaya. Kamu beneran ngusir ibu? Kamu tega? Kin? Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang nyusuin kamu. Dan Kinara sudah bayar air susu itu dengan darah dan air mata Kinara selama bertahun-tahun. Bu, jawab Kinara dengan suara bergetar menahan tangis yang mendesak keluar. Sudah lunas. Mulai malam ini, kita orang asing. Ayo, Raka. Kita naik, ajak Kinara sambil menarik lengan adiknya. Raka ikut ibu. Jangan tinggalin ibu, nak. Jerit ibu histeris saat melihat kedua asetnya berbalik pergi. Raka berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang. Dengan punggung bergetar, ia berkata lirih. Maaf, Bu. Raka mau jadi manusia. Raka nggak mau jadi tumbal ibu lagi. Mereka berdua berjalan menuju lift, meninggalkan ibu yang meraung-raung diseret keluar oleh Satpam, disaksikan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan pandangan jijik. Di balik pintu lift yang tertutup perlahan, Kinara akhirnya membiarkan satu tetes air mata jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Beban seberat gunung itu akhirnya runtuh. 3 minggu telah berlalu sejak ributan di lobi rumah sakit itu. Waktu seakan berjalan lebih cepat. Namun kali ini setiap detiknya membawa ketenangan yang selama ini hilang dari hidup Kinara. Sore itu, langit Jakarta berwarna keemasan. Di teras rumah kontrakan mungil yang kini ditempati Kinara, Leo sedang duduk di atas karpet plastik, sibuk mewarnai gambar pemandangan. Warna wajahnya sudah kembali cerah, tidak ada lagi pucat pasi yang menghantui. Luka operasi di dadanya sudah mengering, menyisakan paru tipis sebagai tanda kemenangan melawan maut. Bunda, lihat, gunungnya Leo warna biru, seru bocah itu riang. Kinara tersenyum lebar sambil melipat pakaian kering yang baru diangkat dari jemuran. Bagus banget, sayang. Nanti kita tempel di dinding kamar ya. Suara pagar dibuka mengalihkan perhatian mereka. Raka masuk dengan wajah lelah dan peluh membasahi kening. Seragam oranye bertuliskan nama sebuah jasa ekspedisi melekat di tubuhnya. Kulitnya yang dulu putih terawat kini mulai menggelap terbakar matahari. Tidak ada lagi jam tangan mahal atau sepatu branded. Raka kini memakai sepatu kets murah yang alasnya kuat untuk berjalan jauh. Assalamualaikum, sapa Raka sambil melepas helm. Waalaikumsalam. Sudah pulang? Kak? Mandi dulu, kakak sudah masak sayur sop. Jawab Kinara hangat. Raka tersenyum canggung. Ia merogoh saku celananya,
mengeluarkan sebuah amplop tipis berwarna putih. Dengan tangan yang sedikit kasar, tangan yang kini mengenal kerja keras, ia menyodorkan amplop itu pada Kinara. "Gaji pertamaku, Kak," ucap Raka pelan, matanya berbinar bangga meski ada rasa malu. "Nggak banyak. Cuma UMR dipotong kasbon seragam. Tapi ini uang halal. Aku mau cicil uang Leo yang dulu mau aku curi." Kinara menatap amplop itu, lalu menatap mata adiknya. Ia melihat ketulusan di sana. Raka benar-benar berubah. Kehidupan jalanan yang keras tanpa perlindungan ibu memaksanya tumbuh dewasa dalam sekejap. Kinara mengambil amplop itu, mengambil satu lembar uang 50.000, lalu mengembalikan sisanya ke tangan Raka. "Kakak ambil 50.000 sebagai tanda syukuran gaji pertamamu. Sisanya kamu pegang. Bayar kosanmu, beli makan, dan tabung. Hutang Leo sudah lunas dibayar Allah dengan kesehatan Leo. Yang penting kamu jangan jadi benalu lagi," ujar Kinara tegas namun lembut. Raka menunduk, menyeka sudut matanya yang basah. "Makasih, Kak. Aku janji." Di tengah momen hangat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar. Danu turun dengan membawa sebuah map tebal. Pengacara itu tersenyum lebar, memberikan sinyal positif dari jauh. Kinara mempersilakan Danu duduk di kursi teras. "Kabar baik, Kin," Danu membuka map itu. "Surat sanggahan kita diterima penuh oleh pihak bank dan aplikasi terkait. Berdasarkan bukti foto curian dan lokasi IP address yang berbeda saat pendaftaran, mereka mengakui itu illegal access. Namamu bersih, Kin. Hutang 70 juta itu dinyatakan hangus dari namamu dan beban penagihannya dialihkan sepenuhnya ke pelaku penipuan." Kinara menghembuskan napas panjang, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari punggungnya. "Alhamdulillah." "Terus, ibu gimana, Bang?" tanya Raka pelan, nada suaranya terdengar khawatir namun pasrah. Danu menutup mapnya, wajahnya berubah serius. "Polisi sudah memproses laporan kita dan laporan dari korban lain. Ternyata ibumu juga menipu beberapa tetangga Tante Nani dengan modus investasi bodoh itu. Tadi pagi, ibumu resmi ditahan. Dia akan menjalani proses hukum." Hening. Berita itu tetap menyakitkan. Bagaimanapun juga wanita itu adalah ibu mereka. Tapi Kinara tahu, penjara mungkin adalah tempat aman bagi ibu saat ini. Aman dari kejaran debt collector yang ganas, dan aman dari kecanduan judinya sendiri. Di sana, ibu akan dipaksa berhenti. "Tante Nani sempat telepon aku," cerita Danu lagi. "Dia bilang dia kapok. Dia nggak mau ikut campur lagi setelah rumahnya hampir dilempar batu sama penagih hutang. Dia menyerahkan semuanya ke hukum." Kinara menatap langit sore yang mulai menggelap. Ia membayangkan ibunya di balik jeruji besi. Sedih? Tentu saja. Tapi rasa kasihan itu tidak lagi membutakan logikanya. "Biar ibu belajar, dan," ucap Kinara lirih. "Selama ini ibu selalu lolos dari masalah karena ada ayah yang membereskan, lalu ada aku yang menutupi. Sekarang, ibu harus menghadapi dunia sendirian. Itu satu-satunya cara supaya ibu sadar." Malam harinya, setelah Leo tidur dan Raka pamit pulang ke kosannya, Kinara duduk sendirian di ruang tamu. Ia mengambil ponselnya. Di daftar kontak yang diblokir, masih ada nama, ibu. Kinara menekan tombol delete kontak. Sebuah kotak dialog muncul, "Hapus kontak ini beserta riwayat chat." Tanpa keraguan sedikitpun, Kinara menekannya. Nama itu hilang. Bersamaan dengan hilangnya jejak manipulasi, caci maki, dan rasa bersalah yang selama ini membelenggunya. Kinara meletakkan ponselnya, mematikan lampu ruang tengah, dan berjalan masuk ke kamar. Ia memeluk Leo yang tertidur pulas. Dalam keheningan malam, Kinara berbisik, "Selamat tidur, Nak. Besok kita bangun di dunia yang baru. Dunia di mana kita cuma punya satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup." Kinara memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur tanpa rasa takut akan hari esok. Badai itu telah berlalu, menyisakan tanah yang basah namun siap untuk ditanami harapan baru. Ia bukan lagi anak durhaka. Ia adalah wanita merdeka. Pesan moral, menghormati orang tua adalah kewajiban, namun mematuhi perintah mereka dalam keburukan dan kejahatan adalah kesalahan. Terkadang,
Langkah paling penuh kasih sayang yang bisa kita lakukan untuk keluarga yang beracun, toksik, adalah dengan membiarkan mereka menanggung konsekuensi atas perbuatan mereka sendiri, agar mereka belajar arti tanggung jawab.